Saya Pastor Yopi Sogen dari Keuskupan Pangkal Pinang. Saya seorang imam diosesan. Saat ini saya bertugas di Seminari Menengah Mario John Bun Pangkal Pinang. Saya dipercayakan sebagai guru di sekolah dan juga pendamping bagi para seminaris di asrama, khususnya kelas 10. Usia imamat saya masih sangat muda, 3 tahunan. Dan saya merasa bahagia hidup menjadi seorang imam. Harapan saya boleh mati sebagai seorang imam. Selama menjalani masa imamat sebagai seorang imam ini, saya menghadapi juga tantangan. Dan tantangan yang paling besar bagi saya adalah harus menjadi teladan bagi para seminaris. Hemat saya bahwa seminaris tidak membutuhkan banyak kata dan banyak teori. Mereka membutuhkan figur teladan yang patut mereka contohi. Dan itu menjadi pergulatan besar perjuangan saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai seorang imam. Tentunya bagi diri sendiri untuk mencapai kesucian itu sendiri dan juga kiranya menjadi teladan bagi adik-adik seminaris. Semoga semakin banyak orang yang terpanggil untuk mengikuti Yesus. Jadi pastor siapa takut dan pasti bahagia. Tuhan menjamin dunia ini dan di akhirat kelak. Hai, salam jumpa semuanya, umat Allah, sahabat, dan teman-teman orang muda, dimanapun Anda berada saat ini. Salam persaudaraan, Pace Ebene. Pastor Luis, begitulah saya disapa. Kesempatan kali ini saya gunakan untuk berbagi kisah seputar perjalanan panggilan saya. Saya adalah seorang imam biarawan Kapusin Kustodi Jenderal Kepulauan Nias. Panggilan Tuhan dalam diri saya rasakan bagaikan sapaan halus, penuh misteri. Banyak orang bertanya mengapa, dan apa yang membuat panggilan ini menjadi istimewa. Atas pertanyaan ini saya tidak memberikan jawaban. Saya hanya berkata dalam hati, biarlah waktu yang menjawab, dan biarlah waktu yang menjelaskannya. Saya memulai pendidikan menjadi imam Kapusin pada tahun 2008-2009. Pada saat itu saya memasuki tahun postulan. Pada tahun 2009-2010 saya memasuki tahun novisiat. Inilah yang disebut dengan tahun kanonik di Biara Santo Fidelis Maringen Parapat. Pada tahun 2015-2016 saya menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Santo Fransiskus Assisi La Verna, Gunung Stoli, Kepulauan Nias. 28 Juli 2016 saya mengikrarkan kaul seumur hidup dalam persaudaraan Kapusin Kustodi Jenderal Kepulauan Nias. Tanggal 18 Oktober 2018 saya menerima tahbisan diakon dari tangan Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, Monsinyur Anicetus Sinaga OFMK. Dan pada tanggal 14 Mei 2019 saya menerima tahbisan imamat juga dari tangan Administrator Apostolik Keuskupan Sibolga, Monsinyur Anicetus Sinaga OFMK. Setelah menerima tahbisan imam, saya ditempatkan di Paroki Santo Matias Amandaya, Nias Selatan. Paroki inilah menjadi labuhan pertama saya untuk memulai tugas baru sebagai imam muda. Menjadi seorang imam bukan berarti tidak ada tantangan. Banyak tantangan saya alami, tapi kali ini saya hanya menyampaikan kepada teman, sahabat, dimanapun Anda berada saat ini, satu saja tantangan yang saya alami dan saya anggap ini sesuatu yang sangat penting, yakni berhadapan dengan umat yang beranggapan dan berpikir bahwa setiap persoalan jawabannya ialah pastor. Hal ini membuat saya sulit untuk beradaptasi dan bersosialisasi dengan umat. Bagi saya, sebagai orang muda,
dan juga sebagai imam muda, saya berpikir bahwa saya tidak memiliki banyak pengalaman untuk berpastoral pun sangat minim, dan juga bagaimana bergaul dengan umat ya juga sangat minim. Nah, bagaimana saya mendamaikan situasi ini dan menjawab setiap harapan umat yang menganggap bahwa solusi dari segala persoalan adalah pastor? Maka saya hanya berusaha untuk hadir bersama dengan mereka dalam suka dan duka mereka. Saya sadar bahwa saya tidak mampu memberikan banyak hal, tetapi sekurang-kurangnya kehadiran saya dapat memberikan jawaban atas persoalan mereka. Mendengar, dan mendengar. Hadir bersama mereka. Mereka akan merasa bahagia. Adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka jubata arus pace bene. Saya saudara desa Dedi Sabimayono. Saya adalah anggota Persaudaraan Kapusin Provinsi Pontianak. Saya bergabung dengan Persaudaraan Kapusin sejak tahun 2006. Kalau kekal pada tahun 2014 dan ditabiskan sebagai imam pada tahun 2016. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan rahmat panggilan suci ini bagi saya. Sungguh saya merasakan kebahagiaan sebagai saudara Kapusin. Saya menjalani dengan penuh sukacita tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya. Bahwa selama ini saya menghadapi tantangan, kesulitan, saya yakin itu semua semakin mematangkan saya sebagai pribadi, sebagai saudara Kapusin, dan sebagai imam. Dan saya merasa sangat bersyukur karena saudara-saudara seordo, keluarga, sahabat kenalan, dan umat beriman senantiasa memberikan dukungan dan perhatian, juga mendoakan saya. Karena itu semua saya ucapkan terima kasih. Harapan saya bagi kaum muda, bukalah hatimu atas sapaan Tuhan, dengarkan bisikannya, dan jawab panggilannya. Ditunggu. Adil katalino bacuramin ka saruga basengat ka jubata arus pace bene. Perkenalkan, nama saya Suster Angela Sialagan FCCM. Saat ini aktivitas yang saya jalani yaitu sedang studi di Universitas Multimedia Nusantara, mengambil jurusan Multimedia Journalism. Nah, saat ini saya mau berbagi tentang kesulitan atau tantangan yang pernah saya alami. Kesulitan yang saya alami yaitu menjalankan tugas studi saat ini. Yang pertama, beradaptasi dengan teman-teman. Jadi saya yang sudah kepala 3 tidak terlalu mudah untuk beradaptasi dan bergaul dengan teman-teman yang baru saja tamat SMA, yang masih berusia 15-17 tahun. Jadi ada banyak perbedaan yang saya lihat ya, dari tutur kata, gaya berbicara. Apa yang membuat mereka tertawa tidak sama lagi dengan apa yang membuat saya tertawa. Apa yang membuat mereka lucu atau asik itu tidak sama lagi dengan membuat saya lucu dan asik gitu. Jadi saya sendiri mengalami ya butuh suatu perjuangan dan pergulatan juga ya beradaptasi dengan mereka. Tapi saya tetap mau menceburkan diri dengan mereka
misalnya dalam tugas-tugas kelompok atau keseharian dengan canda-canda mereka. Meskipun sulit, tapi saya mau melebur dengan mereka. Dan sekarang saya sudah bisa bergaul dengan mereka dan kompak dengan mereka, ya kerjasama, menjalankan tugas studi, mengerjakan PR dan lain-lain gitulah. Terus yang kedua itu beradaptasi juga dengan tugas kuliah. Untuk duduk mendengarkan dosen mengerjakan PR dengan segala deadline-nya itu bagi saya nggak gampang banget ya, karena udah terbiasa dengan tugas-tugas kongregasi. Saya dituntut untuk mandiri dan dewasa, dan sekarang saya mesti duduk lagi dan mendengarkan. Itu ya tidak terlalu mudah buat saya. Berbeda dengan 10 tahun yang lalu waktu saya masih duduk di bangku kuliah juga, yaitu tidak terlalu sulit untuk beradaptasi. Kalau sekarang saya sudah nyaman dengan dunia karya di biara, dan sekarang harus mulai lagi dari awal menjalani studi yang baru. Ya, ini suatu tantangan buat saya. Ditambah lagi dengan tuntutan kampus yang tidak terlalu mudah juga. Gimana kampus UMN ya banyak juga mengadopsi peraturan yang ada di Kompas Gramedia, banyak sedikitnya misalnya tentang 5C. Jadi kita dituntut untuk aktif dalam akademik maupun non akademik, karena kita tuh mesti ada kredit poinnya setiap mahasiswa, 20 mahasiswa. Jadi nggak boleh wisuda kalau nggak ada kredit poinnya nggak memenuhi 20. Jadi kita memang benar-benar didesak dan dipaksa menjadi mahasiswa yang benar-benar aktif baik secara akademik maupun non akademik gitu. Kemudian satu juga tantangan bagi saya, karena saya mengambil jurusan jurnalistik, itu terbiasa disebut juga dengan reporter atau wartawan. Kesulitan yang saya alami itu kalau liputan. Jadi ketepatan saya juga masuk reporter di kampus. Jadi liputan itu bagi saya memang penuh tantangan juga. Ya kebayangkan kalau saya pakai baju biara gini, terus pakai kartu pers, terus ada tiba-tiba kejadian atau apa saya ngeliput gitu kan. Jadi ya itu suatu tantangan tersendiri juga sih bagi saya. Cuman saya sendiri berani juga ya mau memulai. Siapa sih yang nggak mau memulai gitu. Jadi itu satu pengalaman yang unik juga buat saya, karena unik dan menarik. Saya itu kan bisa bertemu dengan banyak wartawan, dengan banyak media juga. Jadi dengan itu saya juga banyak channel, banyak pengalaman dengan orang-orang yang sudah merasakan pahit getirnya di dunia kewartawanan gitu. Jadi susah tapi unik sekaligus menarik juga sih. Terus kalau ditanya apa yang saya perbuat untuk lepas dari tantangan itu, kembali lagi saya pertama itu disiplin. Jadi meskipun berat ya menjalankan tugas studi dengan segala tantangannya itu, saya tekun pelan-pelan belajar menerima tugas yang diberikan kongregasi kepada saya. Jadi ya syukurlah sampai sekarang belum ada kesulitan banget gitu ya, masih bisa dijalankan dengan baik. Dan yang kedua tuh jangan lupa berdoa. Ya saya tuh kalau dari sini ke kampus lumayan jauh juga, jadi ada sekitar 40-45 menit. Jadi dari sini ke kampus saya biasanya itu Rosario ya. Rosario ya saya serahkan aja, Tuhan bantu saya untuk menjalankan perkuliahan hari ini. Jadi ya mungkin karena kekurangan saya itu Tuhan memberikan berkat kepada saya, sehingga sampai sekarang saya bisa survive gitu ya. Ya saya bisa menjalankan tugas studi dengan baik-baik. Saya juga berusaha menjadi teladan buat teman-teman. Saya seorang biarawati sendiri yang ada di sana. Ya gimana saya mesti menunjukkan contoh citra yang baik untuk teman-teman, juga untuk dosen-dosen yang ada di